Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Pada bahasan hari ini kita masih belajar mengenai persamaan diferensial order 1, di mana tujuan pembelajarannya yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan persamaan diferensial linear order 1, yang kedua adalah persamaan diferensial Bernoulli, yang ketiga adalah persamaan diferensial Ricciardi. Bahasan yang pertama, untuk persamaan diferensial linear order 1 atau saya singkat dengan PDL order 1, memenuhi bentuk umum adalah dy per dx ditambah pxy sama dengan gx, di mana mempunyai faktor integral adalah mu x sama dengan e pangkat px dx. Penyelesaian umumnya adalah ymx sama dengan integral mu x gx dx ditambah c. Adapun langkah penyelesaiannya dalam PDL order 1, yaitu adalah tuliskan dulu dalam bentuk umum. Kemudian langkah kedua, tentukan faktor integralnya. Kemudian yang ketiga, integralkan hasil perkalian mu x dan gx. Kemudian untuk yang keempat, tuliskan ke dalam bentuk penyelesaian umumnya. Oke. Contohnya, selesaikan PDL order 1 berikut. Misalkan ada bentuk persamaan x dy per dx ditambah x plus 1y sama dengan x kuadrat. Nah, kita ubah dulu agar bentuknya menjadi bentuk yang seperti tanda oren ini, bentuk persamaan PDL order 1. Berarti saya bagi ini dengan x, saya bagi dengan x, ya, berarti adalah dy per dx ditambah x plus 1 per xy sama dengan x pangkat 3 dibagi x jadinya adalah x pangkat 2. Dari persamaan ini kita peroleh bahwa px-nya adalah x plus 1 per x. Gx-nya adalah x kuadrat. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita mempunyai faktor integral dengan mencari integral mu x kali gx dx. Sebelum mencari mu x kali gx dx, kita harus cari dulu mu x-nya. Yaitu adalah integral px dx. Integral x plus 1 per x kali dx. X dibagi x adalah 1, 1 per x, 1 per x dx. Integralnya 1 adalah x dalam dx ya. Integralnya 1 per x adalah ln x. Nah, berarti ini kita pisah. Nah, karena operasinya penjumlahan atasnya berarti e pangkat x dikali e pangkat ln x. E pangkat ln x sesuai dengan sifat e pangkat ln a itu sama dengan a. Berarti e pangkat x dikali x sama dengan x e pangkat x. Mu x-nya sudah ketemu, kita masukkan. Mu x, gx-nya mana? Gx-nya adalah x kuadrat dx. Berarti x kali x kuadrat adalah x pangkat 3 dx. Nah, integral ini kita selesaikan menggunakan apa? Menggunakan parsial. Oke. Ya, menggunakan parsial. Nah, di mana rumus parsial itu adalah integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Oke. Perhatikan permisalannya. U-nya adalah x pangkat 3, berarti du-nya adalah 3x kuadrat dx. dv-nya e pangkat x dx, berarti v-nya integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Kamu substitusikan ke dalam ini, berarti adalah U-nya adalah x pangkat 3, V-nya e pangkat x, min integral V-nya adalah e pangkat x, du-nya adalah diganti dengan 3x kuadrat dx. Oke, ya, berarti ini tetap ditulis. Nah, integral e pangkat x 3x kuadrat dx ternyata ini diselesaikannya juga dengan menggunakan parsial lagi. Di dalam parsial ada parsial lagi. Ya, berarti saya pakai parsial yang kedua. Berarti U-nya saya misalkan 3x kuadrat, du-nya adalah 6x dx. Nah, dv-nya adalah e pangkat x dx, berarti v-nya adalah integral e pangkat x dx adalah e pangkat x. Kamu masukkan ke rumus parsialnya, U kali V min integral V du.
Oke ya. Dx-nya kamu ganti dengan V du-nya kamu ganti dengan 6x dx. Min-nya masuk ke dalam ini ya, min-nya berarti adalah min 3x kuadrat e pangkat x plus integral e pangkat x 6x dx. Ternyata untuk menyelesaikan integral ini, kita harus juga menggunakan parsial lagi. Berarti parsialnya adalah parsial yang ketiga. Berarti U-nya adalah 6x, du-nya adalah 6dx, dv-nya adalah e pangkat x dx, v-nya adalah integral dari e pangkat x dx adalah e pangkat x. Ya, U-nya 6x, v-nya ex, min integral v du. Oke ya. Nah, setelah itu integral e pangkat x6. Nah, ini kita bisa selesaikan adalah min 6 e pangkat x. Oke. Nah, ternyata dari ini ada unsur yang sama, yaitu semuanya kita punya e pangkat x. Berarti kita keluarkan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 6x min 6. Hasilnya saya taruh di sini. Oke. Kemudian penyelesaian order satunya gimana? Nah, masukkan ke dalam rumus Ymx sama dengan integral mu x qx dx plus c. Ya, rumus ini ada pada slide sebelumnya. Berarti mu x-nya sudah ketemu, x e pangkat x, ini hasil tadi yang sebelumnya yang terakhir, ya. Tambah c, berarti y sama dengan persamaan ini kamu bagi dengan x e pangkat x. Nah, ini kamu coret. Nah, berarti tinggal persamaannya adalah ini. Kemudian x pangkat 3 dibagi x jadi x pangkat 2. Ini jadi pangkatnya 1. Min 6x per x jadi 6. Min 6 per x plus c. Ini hasil PDL orde 1. Contoh yang lain. Ya, misalkan adalah dy per dx ditambah 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Ternyata yang diketahui ini sudah bentuknya adalah bentuk umumnya. Oke ya, kalau sudah bentuk umumnya berarti kita bisa menentukan bahwa P-nya adalah 3 per X, nah, Qx-nya adalah 6X kuadrat. Langkah selanjutnya carikan faktor integralnya. Mu X sama dengan E pangkat integral Px dx. Berarti E pangkat integral 3 per X dx adalah E pangkat 3 ln X. Nah, depannya ini jadi bentuk pangkat di atas. E pangkat ln X pangkat 3, yaitu adalah X pangkat 3. Nah, integral mu X Qx dx-nya, mu X-nya sudah dicari adalah X pangkat 3, Qx-nya adalah 6X kuadrat dx. Ya, berarti X pangkat 3 kali 6X kuadrat adalah 6X pangkat 5. Integralnya adalah X pangkat 6. Bentuk penyelesaian order satunya, yaitu adalah berdasarkan rumus ini, ya. Berarti Y kali mu X-nya adalah X pangkat 3 sama dengan X pangkat 6 tambah C. X pangkat 6-nya pindah arus ke kiri jadinya min. Y X pangkat 3 min X pangkat 6 sama dengan C. Nah, bagaimana untuk persamaan diferensial Bernoulli? Nah, bentuk persamaan Bernoulli ini dilihat hampir mirip dengan bentuk persamaan PDL. Kalau Bernoulli di sini ada perbedaannya adalah ada Y pangkat N-nya. Ya. Kalau Y pangkat N-nya kamu tidak sama dengan 0 ya atau 1, maka ini menjadi persamaan linear tingkat 1, PDL order 1. Ya, maka bentuk umumnya seperti ini. Lihat rumusnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah reduksi PD Bernoulli dengan transformasi V sama dengan Y1 min N. Gunakan langkah PD linear order 1 untuk menyelesaikannya. Oke. Ya, langkah pertama harus sesuai ini reduksi. Kemudian yang ketiga, gantilah V dengan transformasi semula untuk mendapatkan penyelesaian PD Bernoulli. Dilihat sini ya. Y aksen ditambah Y sama dengan XY pangkat 3. Di sini ada Y pangkat 3, ada Y pangkat N. Berarti apa? Ya, berarti P-nya adalah 1.
Nah, ini ya bentuk persamaannya, lihat ini. Qx-nya adalah X, N-nya adalah 3. Reduksi PD Bernoulli. V sama dengan Y pangkat 1 min N. Berarti 1 kurangi 3 adalah Y pangkat min 2. Nah, selanjutnya, langkah kedua, gunakan PD linear untuk menyelesaikannya. Nah, di sini sudah dituliskan rumusnya, ya. Berarti dV per dx, nih ya. 1 min N berarti 1 min 3, Px-nya 1, V sama dengan 1 min N, 1 min 3, Gx-nya adalah X. Berarti dV per dx, 1 kurangi 3 min 2 kali 1 min 2 kali V min 2V. 1 kali min 3 min 2 kali X adalah min 2X. Langkah yang ketiga, gantilah V dengan transformasi semula untuk mendapatkan penyelesaian PD Bernoulli. Oke, bentuk umumnya. Ini ya, rumusnya sudah ada pada slide sebelumnya. Kita masukkan 1 min N berarti 1 kurangi 3 min 2, E pangkat min 2, integral Px. P-nya apa? P-nya adalah 1 dx. 1 kurangi 3 min 2, integral E pangkat min 2, dari integral 1 dx, Gx-nya adalah X dx. Nah, berarti hasilnya apa? Integral 1 dx adalah X. Berarti X dikali min 2, jadinya Y min 2, E pangkat min 2X. Integralnya 1 dx adalah X kali min 2 adalah min 2X. X dx. Nah, untuk menyelesaikan ini, pakai perhatikan. U-nya adalah X, ya, berarti turunannya du sama dengan dx. dv-nya E pangkat min 2x, berarti V-nya adalah integral E pangkat min 2x min setengah E pangkat min 2x. Kamu masukkan rumus ke parsial, ya, berarti adalah U-nya X, V-nya min setengah E pangkat min 2x dikurangi integral min setengah E pangkat min 2x dx. Integralnya ini adalah min 1/4 E pangkat min 2x. Nah, hasilnya ini kamu taruh di sebelah kanan. Dikali min 2. Oke, dikalikan ke dalam, berarti hasilnya adalah X E pangkat min 2X ditambah setengah kali E pangkat min 2X plus C. Setelah itu, karena ini ada unsur yang sama, unsur yang samanya mana? E pangkat min 2X, ya, dengan E pangkat min 2X kita keluarkan. Berarti tinggal X ditambah setengah. Sehingga penyelesaian akhirnya adalah, nah ini kita bisa coret. Berarti hasilnya adalah Y pangkat min 2 sama dengan X ditambah setengah ditambah C. Kita bisa kalikan ini untuk menyederhanakan. Dikalikan dengan 2 sama Y pangkat 2. Ya, berarti hasilnya adalah ya 2X Y kuadrat plus Y kuadrat ditambah sama dengan C. Nah, untuk PD Ricciati. PD Ricciati ini bentuknya Bernoulli ditambah Rx. Nah, ada sebelah kanannya Rx. Ininya bentuknya seperti Bernoulli, tapi ada penambahan Rx-nya. Jika Y1 adalah fungsi yang memenuhi bentuk persamaan Ricciati, ya, maka dengan substitusikan Y sama dengan Y1 ditambah 1/U. Akan diperoleh PD linear tingkat 1. Ya, bentuk umumnya adalah seperti berikut. Kamu bisa dilihat. Nah, jika Rx-nya sama dengan 0, maka menjadi persamaan Bernoulli. Ya, jika Rx-nya ini tidak ada, jadinya persamaannya ini, maka Bernoulli. Penyelesaian dengan Bernoulli. Tapi jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka dengan Ricciati. Langkah-langkahnya apa? Ada 3 langkah. Ya, yang pertama, yang kedua, substitusikan sampai dengan yang ketiga. Nih. Nah, sekarang kita contohnya.
dy per dx sama dengan y kuadrat min 2x plus y. Dengan y sama dengan 2 adalah penyelesaian khususnya. Oke, ya. Berarti karena diketahuinya adalah penyelesaian khusus, y sama dengan ux saya misalkan, sama dengan u2, berarti misalkan y sama dengan u ditambah 1/z, berarti u-nya adalah 2 tambah 1/z. Nah, dy per dx adalah d2 plus 1/z dx. Ya, turunannya adalah min 1 per, nah, turunannya 2 kan 0. Turunannya 1/z berarti kan min 1 per z kuadrat dz dx. Substitusikan ya 2 plus 1/z-nya ke dalam E dan dy dx-nya ke dalam PD Ricci. Nah, persamaannya bentuk PD-nya kan ini. Coba kita substitusikan. dy dx-nya saya ganti. Oke. Y-nya saya ganti dengan 2 plus 1/z dikuadratkan. Min 2x kali Y-nya adalah 2 plus 1/z ditambah 2. Nah, ini dikuadratkan berarti adalah 4 plus 4/z ditambah 1/z kuadrat. Oke, kamu kalikan ke dalam, berarti adalah min 4x min 2x per z ditambah 2. Oke, berarti yang sama, yang ZZ kita kelompokkan. 4/z, 1/z2, min 2x per z. Saya kelompokkan. Nah, yang ini juga saya kelompokkan 4, min 4x plus 2. Nah, sekarang kita menyelesaikannya yang apa? Nah, menyelesaikannya yang ada z-nya. Ya, yang mengandung unsur z-nya. Berarti dz per dx, ya, kita kalikan dengan, ini kita kalikan dengan z kuadrat. Min z kuadrat. Berarti adalah dz per dx, ya, ini tinggal dikalikan min z kuadrat, berarti adalah min 4z, dikalikan min z kuadrat adalah min 1, dikalikan min z kuadrat adalah min 2, plus 2xz. Setelah itu, min 4z dengan 2z-nya kita pindah ruas, jadinya plus 4z min 2xz. Yang punya z kita kelompokkan. Berarti 4 min 2z sama dengan min 1. Nah, ini merupakan PD linear order 1. Berarti selesaikan dengan PD linear order 1. Cari faktor integrasinya dulu. E pangkat integral Px. Berarti P-nya adalah 4 min 2x dx. E pangkat 4x min x kuadrat. Nah, dapat dituliskan ya, berarti faktor integrasinya. Oke, berdasarkan rumus yang tadi, kalikan PD dengan faktor integrasinya. Ya. 4 min 2xz, ini yang tadi ya sebelumnya ya. Kemudian kita kalikan dengan dx, berarti dz sama dengan 4 min 2x z dx sama dengan min dx. Nah, faktor masukkan ke dalam rumusnya, mu x dz ditambah mu x kali px z dz sama dengan min mu x dx. Rumusnya ada pada slide sebelumnya, pada langkah. Oke, berarti kalau ada unsur yang sama, boleh nggak Pak dicoret? Boleh kalau ada yang sama. Kita bagi ini dengan apa? Dengan E pangkat 4x min x kuadrat. Ya. Hasilnya adalah D E pangkat 4x min x kuadrat Z sama dengan min E pangkat 4x min x kuadrat. Berarti adalah E pangkat 4x min x kuadrat sama dengan integral min E pangkat 4x min x kuadrat dx. Hasilnya integralnya ini adalah min E pangkat 4x min x kuadrat ditambah C. Nah, pindah ruas, berarti C-nya adalah 2 E pangkat 4x min x kuadrat. Berarti PD-nya adalah Y kuadrat min 2x ditambah 2, yaitu C-nya 2 E pangkat 4x min x kuadrat.
Untuk materi hari ini, saya akhiri. Untuk diskusi bisa buka lembar kerja mahasiswanya. Adapun kesimpulannya, PD Linear Order 1, PD Bernoulli, dan PD Ricciardi. Tugasnya dapat kalian lihat di LMS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.